Shalom, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 467 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dari Injil Markus pasal 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudaraku, nas ini sesungguhnya berbicara tentang hal berdoa. Firman Allah mengajarkan kepada kita bahwa tanda iman yang hidup dan bertumbuh dalam diri seseorang yang percaya adalah ia sudi memberikan waktu, tenaga, perhatian, dan kehidupannya untuk berdoa kepada Tuhan. Dalam doanya, ia berkomunikasi menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan dan juga bermohon kepada Tuhan sekiranya ia diberi kekuatan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Ini hal yang sering kita lupakan di dalam berdoa. Sebab seringkali kita hanya berbicara tentang keinginan atau kerinduan kita secara pribadi di dalam doa-doa kita. Dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, sedikitnya ada 4 aspek yang kiranya dipenuhi di dalam doa tersebut, yakni berkaitan dengan posisi dan kehendak Allah. Yang kedua, kemaslahatan bumi ini. Yang ketiga, untuk kesejahteraan dan kebaikan hidup kita. Serta yang terakhir adalah bagaimana relasi kita dengan sesama kita. Secara khusus berkaitan dengan relasi kita kepada sesama, supaya berjalan dengan harmonis, maka Yesus mengajarkan tentang pengampunan. Dan rupanya hal pengampunan ini merupakan hal yang sangat menentukan bagi keselamatan kita atau juga keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus ke dunia ini. Ini salah satu tema yang sangat fundamental dalam pewartaan dan perwujudan Injil Allah bagi seluruh umat manusia. Oleh sebab itu diperlukan pemahaman yang benar tentang pengampunan Allah. Dalam Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35 tentang perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus. Yesus mengajarkan pengampunan tanpa batas melalui perumpamaan tersebut. Pengampunan yang diberikan Allah di dalam Yesus Kristus didasarkan pada anugerah Allah tanpa menuntut ganti rugi. Allah mengampuni tanpa syarat.
tanpa tuntutan. Tidak ada rasa yang terpendam. Setiap manusia yang melanggar segala perintah Tuhan pasti berhadapan langsung dengan Allah sendiri. Sebagaimana dikatakan dalam perumpamaan itu, hamba yang berhutang itu dituntut agar melunasi hutangnya. Namun oleh belas kasihan sang raja, hamba yang berhutang banyak itu dibebaskan. Nah, sehari ini juga menggambarkan kepada kita sebagai orang percaya bahwa anugerah Tuhan sematalah yang membebaskan kita dengan sempurna dari segala dosa. Bagaimanapun berat dan besarnya dosa itu, karenanya firman Allah mengajar kita semua orang yang percaya di dalam berdoa untuk berkenan mengampuni sesamanya yang bersalah seperti Kristus telah mengampuninya. Hal apapun yang hendak kita peroleh dari Tuhan Allah, kiranya kita mulai ketika kita juga mau mengampuni sesama kita. Keseluruhan hidup Kristus adalah contoh, model atau gaya hidup kita sebagai orang yang beriman. Salam sehat bagi kita. Tuhan menolongmu dan menambahkan sukacita bagi keluargamu. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, sumber kehidupan kami sangat bersyukur untuk hari ini. Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Mu bagi kami. Istimewa berkat firman-Mu yang mengajar kami menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama kami, melalui kesediaan kami untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, seperti Kristus yang telah mengampuni kami. Engkau mengingatkan kami di dalam doa-doa kami, supaya janganlah hanya keinginan dan kepentingan kami yang kami utamakan, tetapi juga kebersamaan kami dan relasi kami yang indah dengan sesama kami. Sempurnakanlah semua permohonan kami dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-mu. Amin. Tuhan memberkati kita di sepanjang tugas pekerjaan kita hari ini. Horas.